pernikahan dini dari segi medis biasanya orang-orang yang menikah di bawah usia itu mentalnya belum siap. Mental ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Semeton Sasambo Insight. Ya, pada pagi hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Ada Pak Dr. I Ketut Puspa Ambara SPOG ya. Benar Pak Dokter? Yeah. Ya, iya. Ya, jadi pada segmen kali ini kita akan membahas berita yang viral baru-baru ini yang terjadi di Kabupaten Lombok Tengah, bahkan sampai dibahas di nasional terkait dengan pernikahan dini. Iya. Ya. Jadi baru-baru ini kita dihebohkan ada sebuah video yang viral di media sosial Facebook. Ada pasangan ya, suami istri ini, tapi yang mengejutkan mereka masih terlihat seperti anak-anak. Dan ketika sudah viral dan ditelusuri ternyata mereka berdua masih berusia 14 sama 16 tahun, Pak Dokter. Nah, Pak Dokter, kita tertarik nih untuk membahas terkait fenomena pernikahan anak atau pernikahan dini ini, mungkin dari segi kesehatan. Ya, mungkin bisa dijelaskan sedikit, Pak Dokter, terkait dengan pernikahan dini secara medis atau dunia kesehatan itu seperti apa? Ya, akhir ini memang kita dikejutkan ya dengan adanya viral di media sosial. Padahal ini sudah sering terjadi. Sering terjadi. Cuma tidak seheboh ini. Benar. Jadi pernikahan dini, terutama kita di sini ya di Lombok Tengah. Saya sudah dari tahun 2003 di sini di Lombok 2003. Tengah Selatan ya. Jadi pernikahan ini memang sampai sekarang masih tetap aja terjadi. Masih tetap terjadi ya. Masih tetap aja terjadi. Iya. Entah apa yang penyebabnya, kan penyebabnya banyak ya. Benar. Segala faktor sudah diatasi juga tetap aja terjadi. Kalau dari segi medis, dari bagian saya sih, pernikahan ini harus dicegah. Karena efeknya terlalu banyak dan berantai ya. Ujungnya nanti Benar. Sumber daya manusia kita tidak bagus, tidak bisa diputus. Nanti melahirkan anak melahirkan anak gitu istilahnya ya. Nanti anaknya lagi pernikahan dini. Ini perlu kerjasama kita semua. Kalau dari sisi medis sih jelas tidak bagus ya. Mungkin dari risiko kesehatan lah kita berbicara nih Pak Dokter. Dari risiko kesehatan apa saja yang bisa terjadi ketika remaja atau perempuan itu menikah terlalu dini gitu. Ya, kalau undang-undang kita kan jelas 19 tahun pasangan itu. Dari undang-undang nomor, kalau tidak salah itu nomor 16 tahun 2019. Itu pasangan itu harus berusia 19 tahun. Apa yang terjadi kalau dia pernikahan dini dari segi medis biasanya orang-orang yang menikah di bawah usia itu mentalnya belum siap. Mentalnya belum siap. Biasanya dia bersalin, ya namanya pernikahan dini ekonomi kan? Anatomi ya. Ekonominya. Ya, ekonominya. Berarti dia akan tidak pernah kontak ke petugas kesehatan. Tidak pernah posyandu lah kalau bahasa kita ya. Posyandu enggak. Kemudian persalinannya biasanya ya di rumah. Walaupun sampai puskesmas nanti mau dirujuk ke rumah sakit, tidak mau dengan berapa alasan. Akhirnya dirujuk juga ke rumah sakit, tidak kooperatif, ini paling sering. Karena masih labil ya. Masih anak-anak, masih labil. Ya. Bu, jangan ngeden dulu, tidur miring kiri, tidak mau. Ya, agak susah di briefing ya. Susah sekali dikasih tahu. Ya. Nanti ujung-ujungnya persalinannya macet, mau dioperasi tidak mau. Ini kan sudah kita ikuti. Ini harusnya tidak bisa lahir normal, kemudian segala macam komplikasi pada bayi, disuruh operasi tidak mau juga. Susahnya kasih tahu, bekeh lalu. Oh iya, bekeh ya. Istilah sasaknya itu bekeh. Iya, nanti terakhir pasrah.
karena sudah tak tahan nyerinya segala macam, bayinya sudah sesak napas di dalam, baru mau operasi. Ya. Ya, dan operasinya kan emergensi sekali. Kalau persalinannya macet, kita operasi, biasanya komplikasinya lebih banyak. Itu yang mungkin orang tidak ngerti. Jadi karena mentalnya ndak ini, takut dibilang operasi begini, takut akhirnya ndak mau operasi, ujung-ujungnya dioperasi juga karena sudah tidak tahan nyerinya. Namanya operasi yang susah, komplikasinya lebih besar. Ya. Berarti kalau ini juga untuk bayinya juga ya, keluaran bayinya juga nanti lahirnya ndak nangis. Robekan sana sini, perdarahan. Nah, wah, ngeri juga itu orang nggak tahu yang gitu. Ya kita yang petugas kesehatan di rumah sakit ya ngeri sekali. Benar. Untuk mencegah kematian ya ini susah. Berarti angka kematian ibu dan hamil kita di Lombok Tengah lah kalau kita tahu, karena ini kan Lombok Tengah juga termasuk tinggi kita di pernikahan ini. Ada nomor 2. Datanya itu DP3A P2KB kemarin mengeluarkan data itu ada 2.400 pernikahan anak. Ini Lombok Tengah ini kan iya itu dari pengalaman Pak Dokter lah sebagai spesialis obgyn ya. Ini pernah nggak ada satu kasus mungkin di sini yang ditangani? Iya. Ceritakan sedikit. Iya. Kalau pernah sih sering ya. Oh, sering ya. sering kita tangani. Jadi dari angka skala 10 itu mungkin 5 dari 10 ya. Enggak sih. Oh, enggak, 3 lah. 4. Oh, 4 lah ya. Beda karena sedikit. Kasus-kasus yang kita tangani seperti saya katakan tadi itu banyak sekali dengan komplikasi. Ya, ujung-ujungnya operasi. Syukurnya sampai saat ini enggak sih ada yang meninggal ya. Cuma prosesnya itu, kalau ada sesuatu misalnya komplikasi yang lebih berat bisa tidak tertolong. Ya. Tapi selama ini aman sih. Aman. Iya. Aman, ya. Tapi perjalanan itu rata-rata sama. Melahirkan di rumah, kemudian tidak mau dirujuk ke puskesmas, habis itu ke rumah sakit, ada tindakan. Apalagi sekarang infonya di Polines sudah dilarang bersalin gitu ya. Betul. Iya. Jadi Pak Dokter nih, kita nih sebagai masyarakat khususnya di Lombok Tengah nih sangat susah sekali memang untuk mencegah yang namanya pernikahan dini anak ini, karena ini menjadi itu. Tapi memang kalau segi medis memang sangat berbahaya ya Pak Dokter ya. Iya betul. Mungkin untuk ini yang sudah terlanjur lah, udah ada kasus pernikahan dini ini. Solusi sekarang nih untuk pasangan inilah kita bisa bicara. Ya, solusinya seperti saya sampaikan tadi, semua orang. Saya sering sekali diundang di rapat untuk stunting khususnya. Stunting. Rata-rata yang ini pernikahan dini akhirnya tidak punya pekerjaan, ekonomi lemah. Akhirnya menghasilkan generasi yang tidak berkualitas. Benar. Jadi beban keluarga, beban orang tuanya, beban masyarakat, beban pemerintah. Apakah ini agak keluar konteks, tapi pernikahan dini agak berbanding lurus dengan angka perceraian ini? Iya jelas. jelas karena satu, tidak siap mental. Benar. Pendidikan pasti rendah. Oh iya, pasti itu ya. Pasti rendah. Karena baru SMP, baru lulus SD. Ya pasti ya. Pekerjaan apa yang bisa diambil kecuali yang serabutan lah. Iya, itu pasti. Itu pasti. Dan akhirnya itu masalah perceraian akan tinggi. Ya tinggi ke situ arahnya, ujung-ujungnya ke situ. Ya, jadi ini harus diputus bersama-sama. Harus putus rantai pernikahan. Iya, sampai ke bawah, ke orang tuanya, ke RT RW itu. Padahal kita di NTB ini punya perda loh untuk mengatur itu, tapi seberapa efektif hal itu menurut pandangan dokter? Iya, perdanya sudah bagus, sudah ada. Cuma hukumannya yang belum dijelaskan. Iya.
Karena kalau pernikahan dini, kalau orang menyetujui itu memaksakan pernikahan dini itu ada hukum pidananya. Dan pidananya itu Lama. lama ya. Kalau tidak salah lebih berat dari koruptor itu 9 tahun. Oh, 9 tahun ya. 9 tahun sama denda 200 Juta. Waduh. Tuh. Itu mungkin yang tidak tahu orang atau kurang sosialisasi kita. Padahal ada tindak pidananya ada. Dan berat juga itu. Berat 9 betul. tahun. Belum tahu siapa mau suruh. Iya. Tapi ini kan perdanya diatur dalam Perda nomor 5 tahun 2021 nih tentang pencegahan anak. Kemarin dikeluarkan 3 Juni 2021. Tapi saya rasa efektif kita sekarang berbicara ini. Apa lewat media atau lewat apa? Ini kayaknya sampai di kayak tadi perbincangan kita di luar online kita. Hanya sampai camat ini perdanya. Tapi kalau sampai kado dan lain belum. Iya, sepertinya kalau kemarin kita sosialisasi itu sampai tingkat camat. Kalau tingkat desa apalagi tingkat kepala dusun itu kayaknya belum tersentuh. Itu di situ sebenarnya sosialisasinya lebih penting ya. Karena beliau-beliau ini yang berhubungan langsung dengan ya nyongkolan atau ya. Kalau dari segi pemerintahan kan sudah jelas tidak bisa dapat akte nikah ya. Karena di bawah tidak bisa. Di bawahnya ini yang belum tersentuh sepertinya. Hukumannya itu yang belum dijelaskan. Dijelaskan tindak pidananya, berapa tahun bisa kena penjara, berapa tahun kena denda. Jadi orang tidak ada efek jerahnya. Tetap dilakukan ya. Iya, itu gimana kita bisa membangun generasi yang lebih bagus kalau dari awal cetakannya sudah tidak pas. Cetakannya ini yang pernikahan usia mudanya kita putus harusnya. Bukan menyalahkan cintanya ini sama sekali. Oh iya, enggak. Iya benar. Semua orang kan punya hak. Cuma kan harus sesuai dengan aturan kita. Tujuannya untuk apa? Untuk pasangan itu juga. Benar, ya. Bukan untuk orang lain. Kelangsungan keluarga, ekonomi, pendidikan anak. Nanti ujung-ujungnya ya melahirkan, mudah-mudahan enggak ya. Iya. Anak stunting. Itu beban sekali. Nanti anaknya gimana lagi ini? Ya. Belum pendidikan anak dan lain-lain. Iya, jauh itu. Ya, jauh. Pabriknya aja enggak pas, cetakannya enggak pas. Apalagi produk yang akan dihasilkan. Iya. Terus selama ini nih, Pak Dokter, kalau boleh tahu, RSUD Praia lah sebagai corong rumah sakit yang saya rasa paling terpandang di Lombok Tengah ini sudah melakukan kelas B. Ya, kelas B, sudah kelas B lah pendidikan. ya. Iya. Pendidikan untuk sosialisasi masyarakat ini boleh tahu nggak? Udah ada nggak untuk pencegahan pernikahan dini ini? Ya kalau khususin enggak ya. Tapi kalau saya dari spesialis kandungan, kita sudah ada dengan kerjasama dengan dinas kesehatan. Itu jadi dokter spesialisnya turun langsung ke puskesmas. Jadi puskesmas itu memanggil bidan-bidan, dikasih penjelasan, diskusi ya, termasuk pernikahan dini ini. Gitu. Jadi semua puskesmas kita kunjungi. Kita ada 4 orang sementara ya, 4 orang spesialis yang siap turun ke lapangan. Oh, sudah ada dari dinas kesehatan. Iya, sudah berlangsung dari lama. Oh, sudah dari lama. Iya. Tapi efektifnya lah. Iya, mungkin iya. Karena masalah pernikahan ini kan tidak cukup kita. Benar. Ya, seperti saya ungkapkan tadi di musyawarah diskusi pertemuan di tingkat kabupaten, sepertinya ya dari anak saya tidak sampai ke akar rumputnya di bawah ini. Benar. Apalagi ke orang tuanya. Iya. Sampai kepala desa mungkin kurang kenangannya ya, sampai kadus-kadus ini. Kan beliau yang ngasih izin itu, walaupun tapi ada kontradiksi nih Pak Dokter. Ini mungkin bukan ini ya, tapi ada perdebatan ketika tradisi lah. Ini tradisi kita masih ada yang masih melaksanakan tradisi Melayu itu. Dan ketika ini udah kedung nih, kalau kita tidak nikahkan ini gimana gitu, udah kedung di bawah. Apalagi kalau
kasus case yang kemarin itu udah dilarikan ke Sumbawa misalkan, terus tiba-tiba mau dipulangkan, tidak dinikahkan. Ini memang benar ada undang-undang, tapi ada juga yang perlu kita perhatikan. Gimana itu menurut pandangan Pak Dokter ini? Iya, kalau saya dari segi medis itu masuk kriminal itu, karena melarikan anak di bawah umur. Di bawah umur. Mungkin adatnya untuk orang yang sudah matang ya, udah matang. 19 tahun ke atas sudah bisa menentukan pilihannya segala macam. Tapi kalau di bawah undang-undang itu, apalagi anak-anak 15 tahun, 14 tahun dilarikan, itu tidak benar. Iya, jadi jangan sampai adat kita yang sudah bagus, misalnya memang ada adat dari dulu begitu, disalah tafsirkan sampai ke anak-anak yang tidak pas ya. Karena anak-anak ini masih hak orang tuanya. Kalau dilarikan ya penculian atau apa namanya. Itu kalau dari makanya saya, bisa kena delik hukum itu tadi ya. Iya, itu. Benar juga Pak Dokter. Lain kalau mungkin hukum kita itu, hukum adat kita itu untuk orang yang sudah usianya dewasa, sudah 19 tahun ke atas. Jadi boleh, jangan disalahgunakan, dipakai celah untuk melarikan anak kecil. Itu yang tidak pas. Benar. Disalahgunakan hukum adat yang sudah bagus dipakai untuk di bawah umur ya tidak pas. Ya. Memang harus kita sesuaikan lah. Jangan sampai ini kan kita ini mau merari masa di hukum gitu kan. Tidak bisa, harus adat itu tujuannya mulia. Cuma pelaksanaan kadang sesuai. Saya aja nikah kemarin 25 tahun kok berani saya nikah. Iya. Itu kan istri saya 22 tahun. Iya, kalau itu dilarikan sih tidak masalah, itu sudah itu yang harusnya. Cuma ini dipakai untuk anak di bawah umur ya tidak pas. Itu ada hukumnya. Itu yang harus kita sampaikan sampai ke tingkat bawah, ke tingkat masyarakat, terutama orang tua, kepala dusun. Itu harus keluarganya, kalau sudah ada desas-desus mau merari aja sudah kasih penjelasan orang tuanya untuk melarang. Jangan sampai orang tua juga ikut-ikutan ya, mendukung, bangga anaknya merarik kode meriah begitu. Harusnya kan malu, acara pun harusnya tidak ada, karena ini kan aib ya, pernikahan, bukan justru bangga gitu ya. Harusnya ini malu orang tuanya. Itu yang menyebabkan ini sampai nasional, sampai Menteri Kesehatan kemarin juga pas datang kan bilangnya gitu, bahwa kalau bisa tunda kehamilan dulu. Kata Menteri Kesehatan loh ya, bukan kata saya. Dilansir dari berbagai macam media. Harusnya kan kalau ada kejadian gitu, keluarga harusnya malu, jangan sampai meriah gitu ya, disorot oleh media, di blow up. Harusnya kan malu harusnya kita gitu. Itu yang perlu kita tekankan ke depannya. Dijelaskan, karena awal dari generasi muda ini kan dari dicetaknya ini. Kalau cetaknya tidak pas, gimana hasilnya? Itu susah. Harapan ke depan lah kita ini sebagai dokter objin dan lain-lain, untuk minimal kita ada pencegahan untuk pernikahan dini dari awal ini, apa yang perlu kita lakukan? Karena sekarang zamannya ini ya, media sosial ya. Kita harus sering-sering ya seperti ini podcast. Apa bahayanya pernikahan dini, apa yang harus dikerjakan untuk mencegah, dan juga harus lintas sektor, bukan cuma kesehatan, pendidikan juga. Kalau pendidikannya rendah, otomatis ini akan ketemu pernikahan dini. Jangan lupa media sosial ini, seks pranikah. Ini anak kecil aja sudah pegang HP, gadget, itu gadget itu efek sampingnya luar biasa. Itu yang harus kita harus counter dengan media sosial juga, karena itu sangat efektif ya. Dan entah apa bentuknya, TikTok segala macam ya. Padahal sudah dijelaskan tadi kan dampak komplikasinya sangat segala macam luar biasa. Tapi harus serempak, kita juga harus counter isu ini dengan
Media sosial juga Media itu yang paling sosial efektif. Selain ya yang biasa ya standar dari pemerintah, aparat desa, kados itu harus diefektifkan. Mungkin itu ya. Mungkin tadi kan sudah dijelaskan kesehatan dan lain-lain, memang sudah dampaknya sangat sekali kan. Tapi ini saran lah kalau boleh ini kan ditonton mungkin nanti kan saran untuk usia berapa agar itu kesehatannya sudah mumpuni, organ reproduksinya sudah matang dan lain-lain, itu boleh disarankan mungkin ke remaja-remaja yang ingin berniat menikah ini. Iya, jadi kalau undang-undang kita itu tetap ya 19 tahun, cowok dan cewek. Kenapa 19 tahun itu, Pak Dokter? Itu bukan hanya fisik, pendidikan, mental terutama. Mental. Jadi dari segi mental, psikis itu orang yang di bawah 19 tahun itu masih labil. Nggak usah dah bilang pekerjaan ya. Iya. Masih labil sekali. Itu yang akan mendidik generasi penerus yang kurang bagus kalau di bawah 19. Jadi tetap himbauannya 19 tahun. Cowok dan cewek. Ya, jangan sampai cowok-cowok LGBT dulu nggak bisa. Cewek bener. Iya, sama. 19 tahun. Itu pun ada saran tambahan lagi, mungkin 19 tahun dan sudah siap minimal siap mental dan punya kerjaan. Iya. Pendidikan pasti 19 tahun sudah tamat SMA ya. Itu sudah standar minimal pendidikan sudah tercapai. Jadi pekerjaan SMA ke atas kan sudah malah banyak sekali tersedia. Kalau SD pekerjaan apa? Sawah kita sudah semakin lama semakin menyusut ya. Sudah nggak ada. Kesehatannya juga Iya, buruk gitu iya. dan lain-lain ya. Terakhir closing statement lah Pak Dokter nih terkait dengan viral-viral ini dan pernikahan dini. Ayo kita cegah bersama gimana? Iya. Terima kasih. Harapan saya sih kita harus ikut aturan pernikahan itu 19 tahun, baik cowok dan cewek, untuk melahirkan generasi Lombok Tengah yang lebih bagus ke depannya. Oke, siap. Oke, itu tadi ya pembicaraan yang sudah panjang kali lebar ya dan padat sekali ya terkait dengan ada dampak kesehatan dan lain-lainnya. Dan pesannya tadi juga sangat mengena, kalau bisa tunda dulu lah pernikahan ini karena tidak seindah yang diceritakan. Ya, tunggu kita sudah matang secara organ reproduksi dan lain-lain, sehingga nanti generasi yang kita hasilkan itu jauh dari stunting dan bisa menjadi generasi yang membanggakan bagi negara, nusa dan bangsa.